Ketenangan para pemilik ternak seperti ayam, bebek, dan babi di sebuah desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara dalam sebulan terakhir ini sedang heboh terusik. Pasalnya, nyaris setiap hari ternak-ternak mereka kedapatan mati di mangsa makhluk misterius. Anehnya, makhluk yang hingga kini belum diketahui wujudnya itu hanya menghisap darah dari leher dan kemudian meninggalkan bangkai ternak-ternak tersebut begitu saja. Dan inilah viral makhluk misterius penghisap darah di Tapanuli Utara. Hanya darahnya saja yang dihisap, sementara ternak masih utuh. Seorang peternak bernama Saud Simanjuntak tiba-tiba dikejutkan saat mendapati hewan ternak babi miliknya mati dalam kondisi mengenaskan. Babi miliknya teronggok tak bernyawa di dekat sungai dengan kondisi leher bolong seperti bekas dihisap darahnya. Anehnya, tidak ada sedikit pun jejak makhluk misterius penghisap darah yang telah memangsa ternak babinya tersebut. Ya, Saud adalah satu dari sekian banyak warga Pargompulon, Desa Pohantonga, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang dalam sebulan terakhir ini digegerkan dengan matinya ratusan ternak milik mereka. Ternak-ternak seperti ayam, bebek, serta babi ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan, dimangsa makhluk misterius penghisap darah yang belum diketahui wujudnya. Usai menghisap darah, makhluk misterius itu pun meninggalkan begitu saja bangkai ternak yang telah mereka mangsa. Hingga kini belum diketahui secara pasti apakah hewan misterius penghisap darah itu sejenis hewan buas atau justru hewan jadi-jadian. Lantas apa tanggapan dan analisa Luki Hakim sebagai penyayang binatang? Yang dirusak itulah kawat yang dari belakang, makanya kami tempel lagi, kami lapis pakai kayu. Oh gitu ya. Ini sudah langsung lebih dari 1 bulan, tapi belakangan inilah yang menjadi sorotan masyarakat ketika ternak babi saya itu ikut dimangsa. Kalau boleh saya menduga-duga gitu, bahwa ada beberapa jenis hewan yang memang menghisap darah. Misalnya ada kelelawar, dan ada juga misalnya semacam mamalia karnivora lain yang mungkin memang belum ditemukan. Kalau menurut aku enggak lah, kalau kayak gitu kan bisa jadi yang namanya hewan buas kan sekarang itu juga ibaratnya habitatnya mereka kan makin terganggu ya, manusia makin banyak populasinya, dan yang pasti orang-orang tempat-tempat habitatnya mereka makin sedikit, makin kecil, pasti mereka cari makan gitu kan. Nyari makannya kayak ibaratnya harimau, macan dan lain-lain itu kan juga kalau udah terpaksa kepepet keluar gitu kan. Sama mungkin halnya ini, mungkin tapi keluarnya pada saat tengah malam, pada saat orang lagi tidur gitu-gitu. Keresahan yang dialami warga desa Pohantonga, khususnya para peternak, membuat perangkat pemerintah daerah setempat tidak tinggal diam. Untuk meredam keresahan warga terkait kemunculan makhluk misterius penghisap darah ternak, Camat Siborong-Borong langsung mengerahkan para relawan serta aparat TNI dan Polri bersenjata lengkap untuk melakukan perburuan makhluk misterius yang meresahkan warga tersebut. Perburuan dilakukan dengan menyisir seluruh kawasan desa hingga ke kawasan hutan dan sungai, serta memasang sejumlah perangkap. Sayangnya, meski selama perburuan berbagai jejak yang diduga ditinggalkan makhluk misterius tersebut telah ditemukan di lapangan, namun keberadaan makhluk tersebut sesungguhnya justru masih menjadi misteri. Sekitar 100 ekor itu yang memang ada tanda punggungnya tercapik kayak cakaran, mungkin ditangkap. Cuma rata-rata bebek yang mati itu semacam diisap darahnya dari leher. Itu berulang, berhenti sementara. Saya ternak lagi itu ayam ada 30 lebih lah, lalu bentok, angsa, terakhir saya beli bebek lagi. Ini memang aneh. Biasanya predator, katakanlah misalnya macan dahan atau mungkin semacam musang, apalagi harimau ya, itu biasanya ketika menangkap mangsa, mencekik, lalu dia akan makan jeroan dulu, biasa perut gitu, dimakan dulu jeroan yang mudah-mudah, setelah itu baru otot, kaki, paha gitu. Tapi kalau ini memang benar-benar bangkainya itu utuh gitu. Polisian sudah melakukan investigasi di sana dan ada pemantauan. Sayangnya memang karena ini di desa terpencil tidak bisa memasang CCTV. Kalau ada CCTV dipasang itu lebih bagus.
nggak tahu juga ya. Memang kalau kejadian-kejadian kayak gitu ya, memang di luar pikiran kita, di luar nalar pikiran kita ya. Kalau misalnya dibilang waspadanya ya, harus diadakan ini siskamling juga, dan juga misalnya itu kan biasanya malam-malam. Kalau kayak gitu kan biasanya malam-malam semuanya itu. Kalau siang-siang mereka pasti nggak akan berani, soalnya kan bisa dilihat. Tapi kalau misalnya malam banyak juga yang kayak itu juga kan bisa dibilang kan makhluk gaib itu. Tapi kalau misalnya kita ada yang siskamling lihat, itu mereka pasti kabur, nggak mungkin mereka berani. Misteri sosok makhluk misterius penghisap darah masih belum terpecahkan. Keberadaan makhluk penghisap darah ternak yang seperti ada dan tiada, tapi secara tidak langsung telah meneror warga secara mendalam, benar-benar menguras perhatian perangkat pemerintah daerah setempat. Akhirnya, pemerintah daerah pun mengadakan sayembara untuk menangkap makhluk misterius tersebut dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Namun, kini pendapat warga setempat pun terbelah terkait keberadaan makhluk misterius tersebut. Sebagian warga meyakini jika makhluk tersebut tidak lain adalah satwa liar sejenis beruang dengan cakar-cakarnya. Namun sebagian warga lainnya justru mencurigai keberadaan makhluk gaib bernama Homang. Homang sendiri merupakan makhluk dengan wujud hitam menyeramkan, mempunyai bulu-bulu dan juga kuku panjang untuk mencabik-cabik mangsanya. Homang disebut-sebut tinggal di dalam hutan yang jarang dikunjungi manusia. Kejadian yang ada di perkumpulan yang menghebohkan dunia medsos sekarang, bahkan tersebar di seluruh Indonesia, itu adalah binatang. Cuman binatangnya belum kita temukan. Hewan yang bisa menggigit di leher dan menyebabkan hewan lain kurang darah, salah satunya adalah kelelawar. Yang spesifik menghisap darah, kategorinya adalah kelelawar vampir. Karena dia memang bersifat karnivora dan darah itu merupakan makanan utamanya dia. Dan dia memerlukan darah itu untuk tumbuh dengan sehat. Hewannya biasanya mangsalnya itu akan ditinggalkan setelah mereka menghisap darah. Itu di luar yang aku tahu ya, apa mungkin di sana ada sesuatu yang sudah turun-temurun. Cuma kalau aku sih berpikirnya ya melalui logika aja dan ambil sisi baiknya dari setiap peristiwa gitu. Makhluk misterius penghisap darah pernah ditemukan di Ukraina. Namun sebelum menggemparkan warga Tapanuli Utara, teror makhluk atau hewan penghisap darah binatang ternak sudah lebih dulu terjadi di sebuah desa di Ukraina. Warga desa mengaku hewan tersebut sering mendatangi peternakan ayam dan kelinci mereka, lalu menghisap darah ternak sampai habis. Hewan tersebut bernama Chupacabra. Diambil dari kata cupar yang berarti menghisap darah dan cabra yang berarti kambing, yang jika digabungkan berarti penghisap darah kambing. Hewan tersebut dilaporkan mempunyai kebiasaan menghisap habis darah hewan ternak dan meninggalkan bangkainya begitu saja. Namun seorang petani di Ukraina baru-baru ini menyatakan jika dia telah berhasil membunuh seekor Chupacabra yang meneror ternaknya. Sebetulnya sih itu bukan hewan sih, Chupacabra itu kayak makhluk gaib ya, kalau nggak salah makhluk gaib, juga ada mitos gitu. Sebetulnya kalau dibilangin soal makhluk gaib itu, kita sebagai orang yang beriman tuh antara percaya dan nggak percaya gitu. Kalau saya sih selama itu masih tidak berada di sekitar di keliling saya, mungkin masih tenang-tenang aja gitu ya. Cuman harapannya mudah-mudahan sih tidak terjadi di daerah sekitar kita lah. Ya, jadi kalau Chupacabra ini memang kan saya juga pelajari, itu memang di spesiesnya dan di Wikipedia memang sudah ada. Jadi memang dia disebut Chupacabra karena dia cabra itu artinya kan kambing ya, goat. Jadi itu penghisap darah kambing. Nah ini hewan ini diklasifikasikan memang dia mamalia. Cuma bentuknya ada kemiripan sama reptil. Jadi dia ada kayak semacam taji atau seperti sirip dari daerah leher mengarah ke daerah ekor.